Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai metode penugasan pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman, dalam metode penugasan ini sebenarnya kita membicarakan mengenai linear programming pada metode transportasi. Namun, pada metode penugasan dia perbedaannya dalam metode penugasan dia hanya ada satu jalur ya yang bisa dilewati dan tidak boleh dilewati lagi begitu. Jadi ada keterbatasan untuk tempat tujuannya. Jadi permintaan pada setiap unit itu ada keterbatasan. Itulah perbedaan antara metode penugasan dengan metode transportasi. Dalam metode penugasan ini atau dalam masalah penugasan ini dia dibedakan menjadi dua. Ada minimisasi dan maksimisasi. Kalau minimisasi biasanya dia membicarakan mengenai biaya. Ya, biaya yang diinginkan oleh perusahaan biasanya dia menginginkan biayanya yang minimal. Ya, jadi bagaimana caranya agar perusahaan membayar biaya seminimal mungkin. Beda ketika maksimisasi, ketika membicarakan mengenai maksimisasi, maka yang dibicarakan adalah laba atau keuntungan, di mana setiap perusahaan biasanya menginginkan keuntungannya selalu besar. Nah, langsung dalam masuk ke soal, yaitu ada contoh di sini soal minimisasi. Bagian produksi perusahaan mempunyai 3 karyawan untuk menyelesaikan 3 jenis pekerjaan. Data mengenai biaya penyelesaian tiap pekerjaan adalah sebagai berikut. Ini dalam ribuan rupiah, ya. Anggapannya di sini baris ada karyawan ABC dengan pekerjaan DIF. Ya, masing-masing untuk karyawan A ketika bisa menyelesaikan jenis pekerjaan D, dia biaya penyelesaiannya Rp20.000. Untuk ketika bisa menyelesaikan E Rp23.000 dan untuk menyelesaikan F Rp30.000. Nah, kemudian ini diminta untuk jadi karyawan tersebut, karyawan ABC ya, karyawan masing-masing A, B, C dia harus memilih satu pekerjaan yang bisa memberikan biaya minimal untuk perusahaan. Jadi apakah karyawan A dia mengerjakan pekerjaan D, ataukah mengerjakan pekerjaan E, ataukah mengerjakan pekerjaan F. Karena ini harus pilih salah satu ya. Tidak boleh tidak seperti metode transportasi kemarin. Jadi ini karyawan A harus mengerjakan salah satu antara D, E, F, B pun juga begitu. Harus mengerjakan antara D, E, F, C pun juga begitu, D, E, F, pilih salah satu. Nah, kira-kira A itu harus dengan pekerjaan yang mana supaya perusahaan minimal ya biayanya. Next, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memilih elemen terkecil dalam setiap baris dan tabel dari tabel biaya untuk mengurangi seluruh elemen atau bilangan pada setiap baris. Kita lihat dalam baris A ya, elemen DEF yaitu di manakah yang paling kecil, angkanya antara 20, 23 dan 30, yaitu 20. Maka 20 ini menjadi bilangan pengurang ya dari yang lain. Kemudian di B ini 10, di C adalah 12. Maka hasilnya akan seperti tabel seperti ini. Jadi 20 kurangi 20, 0. Kemudian 23 kurangi 20, 3. Kemudian yang ini 30 dikurangi 20, 10. Begitupun seterusnya hingga untuk C berarti 14 kurangi 12, 2. Ya. Ini 12 kurangi 12, 0. Kemudian 12 kurangi 12, 0. Setelah itu, kita akan melihat ya, sebelum diberikan garis seperti ini, garis lurus seperti ini, kita akan melihat, berarti kan nilainya 0, 0, 2, ini 3, 4, 0, 10, 6, 0. Setelah itu kita akan melihat di manakah garis, baik baris ataupun kolom ya, yang memiliki 0 terbanyak. Maka ketika kita melihat A, baris A ini nolnya cuma 1 ya, B nolnya cuma 1, C nolnya ada 2. Maka kita coret terlebih dahulu baris atau kolom yang dia memiliki 0 terbanyak. Berarti C kita coret terlebih dahulu.
Karena dari masing-masing A dan B ini memiliki 0, 1, maka kita lihat dari dari sisi kolom, yaitu sisi D, E, F ya. Di mana D di sini dia memiliki ada 2 0 sehingga kita langsung coret. Sementara untuk E dan F dia tidak memiliki 0 sehingga E dan F masing-masing sudah dicoret di sini ya. Tidak boleh ada coretan lagi untuk nolnya. Nah, setelah itu maka langkah selanjutnya yaitu ya kita akan melakukan tes optimal. Gimana tabel opportunity cost ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan karena ini di sini barisnya ada 3 baris ya A, B, C, kolomnya ada 3 kolom D, E, F, maka garis horizontal yang tadi ini ya, garis horizontal yang dihasilkan dari 0 ini, dia juga harus berjumlah 3. Sementara ini garisnya hanya berjumlah 2, yaitu pada kolom D dan baris C. Hanya ada 2, sehingga ini belum dikatakan optimal. Nah, langkah selanjutnya karena ini tidak optimal, maka kita akan memilih bilangan yang tidak ada, bilangan yang tidak terliput garis. Ya, bilangan yang mana saja yang tidak terliput garis, yaitu bilangan 3, 4, 10, 6. Ya, ini tidak terliput garis ya. Kalau misalkan lain kan tadi sudah dicoret, artinya yang tidak terkena coretan ya. 3, 10, 4, dan 6. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih dari 3, 4, 10, dan 6 ini manakah bilangan yang terkecil ya untuk menjadi pengurang. Bilangan yang terkecil untuk menjadi pengurang yaitu adalah 3. Sehingga dia dikurangi 3. Sementara untuk bilangan yang dia terkena atau ya terkena garis sambung ya, baik antara baris dan kolom ini atau ya ini ya, dia yang terliput dua-duanya ya, yang terliput dua-duanya maka dia akan dijumlahkan. Kalau misalkan tadi ini dikurangi, tapi kalau misalkan yang terliput dua-duanya ya kena garis silang atau dia menjadi kalau misal di sini dia menjadi garis silang ya, garis silang antara kolom dan baris, maka dia dijumlahkan di sini. Sehingga kolom yang terbaru bukan berupa seperti ini, kolom terbaru akan berubah menjadi seperti ini ya, tabel selanjutnya. Jadi kalau misalkan tadi A dan E ya, kalau misalkan tadi ini AE dia jumlahnya 3, karena ini bagian sini dikurangi, maka 3 dikurangi 3 hasilnya 0, 10 kurangi 3, 7, dan 4 kurangi 3 ya, 4 kurangi 3 adalah 1, 6 kurangi 3 adalah 3. Seperti ini jadinya. Sementara untuk yang tadi baris, dia yang terliput keduanya, baik di baris ataupun kolom, dia dijumlahkan sebanyak 3. 3-nya diperoleh dari sini. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, setelah itu tadi kita lihat kolom D sudah tercoret, kolom C sudah tercoret juga, maka akan kita bisa melihat di manakah baris yang memiliki 0 terbanyak lagi ya. Baris yang memiliki 0 terbanyak lagi yaitu di baris A ya. Kita lihat A, B, C di sini. A dia memiliki 2 0 lagi, jadi kita coret seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ternyata dari tabel ini sudah ditemukan dia memiliki 3 garis ya, sesuai dengan jumlah baris dan kolomnya ya. Ada 3 baris ABC, ada 3 kolom yaitu DEF. Ini juga sama, sudah memiliki 3 coretan ya atau 3 garis, sehingga sudah bisa dikatakan optimal. Sehingga jalur yang bisa dilewati atau karyawan dia harus mengerjakan yang mana. Setelah itu jalur, untuk melihat jalurnya kita melihat di manakah dia yang memiliki 0 terkecil di antara A, B, dan C. Baris yang memiliki 0 terkecil yaitu ada di garis B. Mau tidak mau maka B harus mengerjakan pekerjaan D. Setelah itu karena pekerjaan
D sudah terlaksana, artinya A tidak bisa mengerjakan D lagi, sehingga A harus mengerjakan E dan C harus mengerjakan F. Sehingga jalurnya seperti ini. Jadi schedule penugasan optimal agar biaya perusahaan minimal, A mengerjakan E, ya A dan E, kemudian B dan D, C dan F. Diketahui di sini ketika A mengerjakan E, kita balik lagi ya ke soal. A mengerjakan E, dia akan terkena biaya 23, karena ini ribuan ya, 23.000. B mengerjakan D yaitu 10.000, C mengerjakan F yaitu 12.000. Hasilnya adalah 45.000. Jadi schedule penugasan optimal dengan masing-masing schedule ini yaitu biayanya adalah 45.000. Begitulah untuk minimisasi. Setelah itu kita akan mencoba mengerjakan maksimisasi. Jadi kalau misalkan maksimisasi dia menginginkan laba atau keuntungan yang maksimal ya. Di sini ada bagian produksi perusahaan mempunyai 4 karyawan untuk menyelesaikan 4 jenis pekerjaan. Ini ada data mengenai laba yang diperoleh dari setiap pekerjaan. Jadi misalkan karyawan A1 mengerjakan pekerjaan D1, dia akan mendapatkan laba sebesar Rp12.000. Kira-kira bagaimana perusahaan mengalokasikan karyawan agar diperoleh laba yang maksimal ya. Kalau bicarakan maksimisasi berarti dia membicarakan mengenai laba. Minimisasi biasanya membicarakan mengenai biaya yang dikeluarkan. Langsung masuk ke dalam soal ini, kita langsung sama ya seperti tadi. Kalau misalkan minimisasi kita memilih elemen terkecil yang menjadi pengurang, maka untuk maksimisasi kita akan mencari elemen terbesar dari masing-masing baris ini untuk menjadi pengurang. Jadi untuk A1 kita lihat datanya di sini yang menjadi pengurang adalah yang terbesar yaitu 14. Berarti 14 kurangi 12 itu 2 ya. 14 kurangi 14 sendiri 0, 14 kurangi 14 0, kemudian ini 18 ya, 10 14 kurangi 10 adalah 4. Jadi di sini ya teman-teman untuk maksimisasi kita memilih elemen terbesar dalam setiap baris untuk menjadi pengurang. A2 yang menjadi pengurang adalah yang terbesar, berarti antara 16, 12, 11, dan 17 adalah 17. Berarti 17 kurangi 16, 1. 17 kurangi 12, 5. 17 kurangi 11, 6. 17 kurangi 17 itu sendiri adalah 0. Begini hasilnya. Ya. Kemudian setelah itu oke, ini ada kesalahan ya. Ini berarti 6. Baik, setelah itu kita akan melihat lagi dari masing-masing ini ya. Untuk A3 berarti dia yang paling terbesar adalah 11, maka ini menjadi bilangan pengurangnya 11 kurangi 11 0, ini 1, ini 2, ini 11 kurangi 10, 1. A4 berarti ini 18 itu sendiri ya, 18 kurangi 15 3, ini 18 kurangi 17 1, 18 kurangi 10 adalah 8, dan 18 kurangi 18 adalah 0. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ini juga ada kekeliruan di sini. Ini berarti 18 kurangi 10. Hasilnya berarti 8 ya, bukan 6. Nah, langkah selanjutnya sama seperti minimisasi tadi. Kita akan melihat dari masing-masing baris dan kolom manakah yang memiliki 0 terbanyak. Ya, kita lihat di sini 0 terbanyak pada baris yaitu di A1. Kita coret ya A1-nya di sini. Kemudian di A3 kita coret di sini.
Ya, setelah itu kita lihat di sini dari kolom ya. Kita lihat dari kolom karena kan yang di A2 dia hanya ada 1, di A4 dia juga ada 1. Kita akan melihat di sini ya, manakah 0 yang belum tercoret ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya, 0 yang belum tercoret adalah di kolom ini, di kolom D4. Kalau misalkan Bu D3 kan ada 2 0. Kenapa tidak dicoret lagi? Karena sudah dicoret di A1 ke D4 ya, di baris A1-nya, baris A1-nya, sehingga tidak boleh dicoret lagi ya. Nah, begini tidak boleh dicoret seperti ini. Sehingga untuk yang ini yang di baris, kenapa Bu tidak langsung dicoret A2-nya atau A4-nya? Karena kita melihat 0 yang terbanyak terlebih dahulu ya. Karena di baris sudah hilang, sudah habis untuk yang memiliki 0 terbanyak yaitu 2, maka kita lihat dari sisi kolom yang manakah yang memiliki 0 terbanyak, yaitu 0 terbanyak dia di D4 ya. Setelah itu, maka yang akan dilakukan adalah kita menghitung coretannya sudah ada berapa nih. Ternyata coretannya ada 1, 2, 3. Baru 3, sementara kolomnya ada 4, barisnya ada 4. Sehingga ini belum dikatakan optimal. Langkah yang sama seperti minimisasi dilakukan yaitu dengan melihat angka yang tidak terliput garis ya, yaitu 1, 5, 4, 3, 1, 6. Ini ya, kita akan memilih manakah antara 1, 5, 4, 3, 1, 6 ini bilangan yang terkecil, yaitu 1, bilangan yang terkecil 1, sehingga yang tidak terliput garis ini kita kurangi 1, sementara yang terkena garis, terliput garis keduanya antara baris dan kolom ini kita jumlahkan 1 juga, berarti 4 tambah 1, ini 1 ditambah 1. Nah, kolom terbaru, tabel terbarunya kita akan lihat di next ini. Nah ya, tadi yang ini 1 dikurangi 1 hasilnya 0 ya. Kalau yang lain seperti ini tetap ya 2, 0, 0. Kecuali yang ini ya, ini berubah, ini dijumlahkan karena dia terliput garis, ini dijumlahkan ditambah 1 ya. Ini 4 tambah 1 jadinya 5, ini 1 tambah 1 jadinya 2. Ditambah 1 karena memilih nilai minimal tadi. Sehingga hasilnya tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita memilih dari masing-masing baris manakah yang memiliki 0 terbanyak. Ya, kita coret, ini dicoret, A3 dicoret, A4 dicoret. Sama, keempat baris tersebut memiliki 2 A0. Setelah itu antara A1, A2, A3, A4, D1, D2, D3, D4 ada masing-masing 4 ya. Ini 4, ini 4. Dan coretannya sudah ada 4, maka dapat dikatakan optimal. Sehingga jalurnya kita akan melihat ya, kalau misalkan di sini karena jalurnya dia sama-sama memiliki dari masing-masing baris, kita lihat ya, masing-masing baris ini sama-sama memiliki 2 0. Berarti ini jalurnya bukan cuma ada 1 ya, tapi ada opsi lagi sepertinya, karena kan antara A1 sampai A4 dia sama-sama memiliki 0 dan sama-sama memiliki jalur yang bisa dikerjakan masing-masing. Misalkan ya, jalur pertama kita langsung milih A1 ya. Karena ini kan tidak ada 0 yang terkecil atau tersedikit. Sama, semuanya rata, 0-nya 2. Maka kita bisa memilih acak. Tapi acaknya bukan sembarang acak ya. A1 0-nya di D2, berarti dia bisa mengerjakan D2 atau bisa mengerjakan D3. Oke, jalur pertama kita akan mencoba mengerjakan D2 dulu ya, jadi A1 dengan D2. Sehingga A4 berarti tidak boleh mengerjakan D2 lagi, berarti A1 dengan D2, A2 dengan D1 ya. Karena A2 dengan D1 berarti A3 tidak boleh mengerjakan D1, A3 berarti dengan D3 ya, D3. Kemudian A4 ini dengan D4. Sehingga jalurnya seperti ini. A1 dengan D2, A3 dengan D3, A2 dengan D1,
A4 dengan D4. Ya, hasilnya adalah 57.000. Sementara untuk schedule penugasan kedua, ya, A1 dengan D3 berarti D2 ini tidak boleh dikerjakan oleh A1 lagi, D3 ini tidak boleh dikerjakan oleh A3 lagi ya. Berarti A1 D3, kemudian karena ini tidak boleh dikerjakan oleh A3, maka A3 mengerjakan D1. Karena A3 mengerjakan D1 berarti A2 dengan D4. Karena A2 dengan D4, maka ini ya, A4 tidak boleh mengerjakan D4 sehingga A4 dengan D2. Schedule penugasan kedua hasilnya sama, hasilnya adalah 57.000. Jadi laba optimal yang akan dihasilkan ketika menggunakan masing-masing schedule ini dengan schedule ini adalah 57.000. Untuk metode penugasan, maksimisasi, dan minimisasi sudah selesai. Jadi pertemuan ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.